Halo Bu. Halo, salam. Ayo kita jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memberikan informasi mengenai Candi Banyunibo. Perkenalkan, nama saya Anisan Fatimah dengan NIM 21416241022. Perkenalkan, saya Oktaviana Tri Rizkyaningrum dengan NIM 21416241028. Perkenalkan, nama saya Sarina Rama Miliani dengan NIM 21416241010. Perkenalkan, nama saya Raffi Haji Nugroho dengan NIM 21416241035. Perkenalkan, saya Aryo Setiaji dengan NIM 21416241001. Candi Banyunibo merupakan candi yang berlokasi di Pedukuhan Jepit Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Candi ini merupakan salah satu candi bercorak Buddha yang berada di Yogyakarta. Berlokasi di sekitar pemukiman penduduk dan juga berdekatan dengan objek wisata lain seperti Kompleks Candi Prambanan, Candi Kalasan, Tebing Breksi, dan objek wisata lain yang terdapat di Kabupaten Sleman. Candi ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi dan wisata karena lokasinya sangat strategis, yaitu berdekatan dengan objek wisata yang sudah terkenal baik nasional maupun internasional. Untuk mencapai candi ini, masyarakat harus menyusuri jalan relatif sempit. Meskipun lokasinya tidak terlalu jauh dari permukiman penduduk dan juga tidak berada di puncak bukit, namun akses untuk menuju ke lokasi candi ini masih tergolong sulit jika menggunakan akses publik. Karena candi ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas karena sumber informasi dan literaturnya masih sangat minim. Tetapi, jika diakses menggunakan kendaraan pribadi relatif lebih mudah, karena jalan menuju candi sudah sangat halus walau masih ada sedikit yang perlu dilakukan perbaikan. Pola kehidupan masyarakat pun ada yang linier memanjang mengikuti alur jalan dan ada juga yang mengelompok yang bertujuan sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Bicara mengenai sejarah Candi Banyunibo, Candi Banyunibo memiliki ciri khas yang menonjolkan perwaranya. Namun, candi ini justru lebih mirip stupa daripada perwara yang terlihat di candi-candi Hindu. Candi Banyunibo merupakan candi Buddha yang perwaranya terletak 3 di sebelah selatan dan 3 di sebelah timur. Meski beberapa reliefnya sudah tidak ada, namun tim BPCB sudah mengidentifikasi beberapa candi tersebut dan memugarkan Candi Banyunibo kembali pada tahun 1943 dan 1976.
Saat pertama kali ditemukan, Candi Banyunibo ini ternyata mirip dengan candi-candi lain di daerah itu seperti yang ada di Yogyakarta atau bagian selatan Jawa Tengah. Candi Banyunibo ditemukan dalam keadaan hancur yang disebabkan sebuah letusan besar Merapi yang terjadi pada tahun 1883 yang menyebabkan kerusakan yang luas di daerah tersebut, termasuk kehancuran Candi Banyunibo. Candi Banyunibo ditemukan pertama kali pada masa kolonialisme Belanda. Karena Belanda tidak menemukan candi lain di sekitar candi itu, maka Candi Banyunibo diberi julukan The Lonely Jewel atau permata yang kesepian. Belanda melakukan pemugaran terhadap Candi Banyunibo, tetapi tidak sampai selesai. Sehingga pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Indonesia kembali melanjutkan pemugaran yang dilakukan oleh Belanda sampai dengan tahun 1976. Ada 3 alasan yang mendasari suatu penamaan candi. Yang pertama, adakah prasasti yang menyebutkan nama candi itu? Yang kedua, daerahnya. Yang ketiga, interpretasi masyarakat setempat. Uniknya, Candi Banyunibo ini diberi nama oleh masyarakat sekitar karena Candi Banyunibo ini dibangun sebagai wujud bentuk pemujaan terhadap Dewi Hariti atau Dewi Kesuburan. Konon, masyarakat setempat tinggal dan hidup di daerah yang gersang. Dengan memuja Dewi Hariti atau Dewi Kesuburan ini, maka diharapkan masyarakat setempat dapat menikmati kesejahteraan hidup yang lebih layak sebagaimana masyarakat lain yang ada di sekitarnya. Jika kita melihat ke dalam candi, ternyata kondisi di dalam candi tersebut kosong, karena belum ada relief yang ditemukan untuk dipasang di bagian dalam candi. Untuk kepentingan perawatan dan pemeliharaan candi dilakukan secara langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, untuk kepentingan pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sehingga masyarakat dapat mengunjungi Candi Banyunibo dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan khusus. Umumnya, Candi Buddha dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan, sehingga Candi Banyunibo pun juga difungsikan sebagai tempat ibadah umat Buddha. Penduduk yang tinggal di sekitar Candi Banyunibo seluruhnya merupakan suku Jawa dengan ras Diotro Melayu. Sedangkan ajaran agama dan keyakinan yang dianut masyarakat zaman dulu yaitu Hindu dan Buddha. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Banyunibo beragama Islam. Namun, terdapat agama dan keyakinan lain seperti Kristen dan Katolik. Untuk ideologi dan politik di masa sekarang ini, penduduk sekitar Candi Banyunibo menyesuaikan dengan keberadaan republik, yaitu berideologi Pancasila dan politik yang berupa pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Sistem pemerintahannya pun sesuai dengan undang-undang yang berlaku mulai dari RT, RW hingga ke kelurahan. Berbeda dengan zaman dahulu, penduduk sekitar Candi Banyunibo mengikuti seluruh perintah raja yang berkuasa di masa dinasti Mataram kuno atau Hindu-Buddha. Sejak zaman dulu, penduduk sekitar Candi Banyunibo selalu menjaga tata keramanya. Hal ini terlihat pada toleransi keyakinan antar penganut agama Hindu dan Buddha. Mereka saling menghargai, menghormati, dan berlaku baik antar sesama walaupun berbeda keyakinan. Bahkan, bangunan candi yang bercorak Buddha juga dibangun bersama penduduk aliran Hindu. Penduduk di sekitar Candi Banyunibo zaman sekarang juga masih memiliki tata krama yang terjaga. Hal ini terlihat dari masih adanya sopo aroh atau bertegur sapa, rasa hormat terhadap orang tua, dan beberapa perilaku sosial yang mencerminkan budi pekerti luhur.
Dari segi ekonomi, mata pencaharian penduduk masyarakat sekitar Candi Banyunibo rata-rata sama seperti mata pencaharian penduduk pada umumnya, yaitu ada yang bekerja sebagai petani, buruh, penggarap tanah, karyawan, pegawai, dan pedagang. Selain itu, masyarakat juga menjadikan Candi Banyunibo sebagai destinasi wisata. Hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan yang datang. Biasanya, wisatawan tidak hanya melihat keindahan Candi Banyunibo, tetapi juga menikmati sunset di sekitar Candi Banyunibo dan fasilitas wisata lain yang disediakan, seperti kuda dan mobil jeep. Lalu, terdapat juga objek wisata di sekitar Candi Banyunibo yang menjadi penghasilan tambahan bagi penduduknya. Contohnya, Tebing Breksi, Candi Ijo, Candi Barong, dan Ratu Boko. Biasanya, kegiatan perdagangan akan terlihat pada saat event-event tertentu seperti Senam Minggu Pagi, Sleman Temple Run, dan lain-lain, yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk berjualan di area tersebut. Kemudian jika dilihat dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi, maka dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat sekitar Candi Banyunibo tidak terlepas dari yang namanya padi-padian. Padi-padian menjadi salah satu barang ekonomi pokok bagi masyarakat Candi Banyunibo sejak zaman dahulu hingga sekarang.